yang hadir di ruangan ini maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti kebaktian dari rumah. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa kembali untuk bersekutu bersama-sama, dan ini adalah minggu pertama kita akan bersama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang di rumah mungkin yang belum mempersiapkan bisa mempersiapkan roti dan anggur. Dan saya akan membacakan juga beberapa pengumuman sebelum kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dihimbau untuk menggunakan masker dengan cara yang tepat dan benar sampai Bapak Ibu meninggalkan tempat ini. Kemudian saudara-saudara juga dimohon untuk menjaga jarak, tidak bergerombol, tetap mengikuti prokes dan mengikuti arahan asyar. Yang ketiga, kami menyediakan amplop untuk persembahan yang Bapak Ibu bisa lihat ada di kursi masing-masing. Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan saat selesai ibadah. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita mau sembah dan puji Dia, Allah yang sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita. Kita angkat pujian, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Nanti Ibu Ratna akan buka di dalam doa.
terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat nafas yang Tuhan berikan buat kami, kehidupan kami, kesehatan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama menuju ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu, kesempatan di mana Tuhan berikan buat kami bisa berkumpul bersama dan sebentar akan menikmati perjamuan, menikmati firman Tuhan juga bersama-sama. Terima kasih Bapa, berkati yang beribadah di sini, lawat semua Tuhan juga yang di rumah. Berkati semua anak-anak juga yang mendengarkan di rumah bersama orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah perjamuan kami pada 6 Maret ini ke dalam tangan-Mu. Engkau bekerja Tuhan, Engkau melawat kami semua, berkati semua Tuhan, supaya kami sungguh mendapatkan berkat yang luar biasa, mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lelah hati Tuhan, yang sakit rohani Tuhan juga pulihkan. Segarkan, berikan kekuatan baru kepada kami pada pagi hari ini. Kami disegarkan dan kami memuji dengan sukacita. Kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan doa sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ratna dan Bapak Ibu sekalian, punya sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Bapak Ibu, kita mau mengungkapkan rasa gembira, rasa sukacita, syukur akan pemeliharaan Tuhan. Kita angkat pujian, hati senang. Amin. Akhir-akhir ini kita diajak untuk belajar bersyukur apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita dan kita sungguh membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
kita boleh melihat banyak keindahan dalam kita berjalan mengikuti Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kita angkat pujian, keindahan di dalam Yesus. Haleluya. Kita mau ingat semua hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita juga nanti dalam menerima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan, karena sungguh kita memerlukan Dia, terutama firman-Nya yang akan menguatkan kita. Kemana
Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ajaibanmu kami butuhkan, sentuhan tanganmu kami terangkan jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kami persilakan Bapak Hendrik akan berdoa untuk kita. Haleluya. Pujian pengakuan kami Bapa, bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kami sebagai manusia sangat terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Itulah keperluan kami dalam kehidupan kami. Tidak ada kebutuhan yang lain. Kami datang ke tempat ini selain kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang berdaulat Tuhan di dalam seluruh keberadaan kami, dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat puji-pujian, penyembahan yang kami lambungkan kepadamu. Dan kami percaya semuanya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Saatnya Bapa kami persiapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu melalui hamba-Mu. Urapi kami semua. Kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk melayani kami pada pagi hari ini. Sehingga apa yang disampaikan hanya bersumber daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami semua diberkati. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Engkau ada di sini. Tidak ada unsur-unsur lain yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena roh Allah yang besar ada di tengah-tengah kami, menguasai kami sekalian, bahkan menguasai seluruh ruangan ini. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Hendrik. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya merasa diberkati boleh kembali berdiri di depan sini pada bulan yang kedua ya kita mengadakan ibadah onsite. Ibadah tetap sampai 9:30 ya. Oke. Saudara yang kekasih, akhirnya Tuhan percayakan kepada saya, mulai Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ayah saya dahulu mungkin ya. Jadi Papa dulu pagi khotbah di sini, sore di Cianjur. Dan hari ini saya akan menjalaninya untuk yang pertama kali. Jadi tadi pagi kami berangkat 4:30 dari Cianjur, berarti bangun 3:30. Saya sendiri mandi pakai air dingin karena air panas rusak. Tapi puji Tuhan tetap sehat ya. Dan tiba di sini jam 7 ya, jam 7:15 tadi. Dan saya senang, saya bukan yang pertama di sini, sudah ada saudara yang mendahului saya. Dan kita tahu kita semua datang ke sini karena kita cinta sama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka ayat firman Tuhan
yang terdapat di Matius 11 ayat 28. Kita akan baca sampai 30. Demikian bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau boleh kita buka sebentar dalam bahasa Inggris ayat yang ke-28-nya saja. Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Demikian firman Tuhan. Kalau kita lihat kata pertama yang ada di dalam firman Tuhan tadi adalah come to me. Atau dalam bahasa Indonesianya marilah kepadaku. Dan yang lebih tepat adalah datanglah kepadaku. Ini sebuah undangan yang Yesus sendiri berikan kepada semua orang, siapapun yang mendengarnya saat itu. Nah, saat itu dia berbicara ada di depan orang Farisi, ada juga kepada orang-orang Yahudi biasa, dan juga ada kepada depan murid-muridnya. Saudara yang kekasih, saya mau coba buka dengan satu cerita. Dulu waktu saya kerja di UPH, kami pernah dapat undangan dari Kedutaan Besar Amerika, undangan dari duta besar, untuk mengirimkan wakilnya dari UPH datang ke Kedutaan Besar. Dan banyak sekali syarat yang harus kami penuhi. Daftar nama harus dikirim lebih dahulu, dan juga KTP harus disertakan di situ. Ada berbagai macam aturan yang menyertai, ada dress code, dan tentunya berbagai macam aturan yang mendasar, tidak boleh bawa ini dan itu. Dan akhirnya kami datang, kami dijamu di sana oleh sang tuan rumah. Tapi apakah saat kami pulang, kami beroleh satu pengenalan, kami beroleh mendapat teman yang baru? Apakah duta besar itu menjadi kenalan kami? Tidak. Kami datang ke sana, kami diundang ke sana, kami tahu itu tempatnya seperti apa, tapi kami tidak kenal duta besarnya seperti apa. Demikian juga kalau misalnya saudara datang ke rumah saya dulu di Cianjur, rumah Bapak Gembala almarhum dahulu. Banyak orang yang datang ke rumah kami di Cianjur. Tapi apa semua yang datang ke sana mengenal ayah saya secara pribadi? Tidak. Hanya beberapa orang saja yang mengenal ayah, dan hampir semua orang kebanyakan tidak mengetahui dia secara pribadi. Nah, yang mengundang yang barusan kita baca, bukan pribadi yang baru untuk kita semua yang ada di sini. Tapi untuk mereka yang baru tahu Yesus saat itu, ini orang siapa? Kok berani-beraninya ngundang, datanglah kepadaku. Dia tidak undang orang untuk datang ke bait Allah. Beribadahlah di bait Allah di sana. Tapi datang kepadaku, Yesus, secara pribadi. Banyak orang datang kepada gereja sekarang, seperti yang kita lakukan saat ini. Tapi begitu kita pulang, kita sama seperti saat kita datang. Tidak ada yang berubah di dalam hidup kita, tidak ada yang berubah di dalam hati maupun pengertian kita terhadap siapa Kristus itu. Yesus tidak bilang datang kepada agama Kristen, tapi datang kepadaku, kepada pribadiku. Karena dia tahu yang menyelamatkan bukan
agama Kristen kita tahu. Yang menyelamatkan bukan karena kita melakukan ini dan itu. Tapi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita boleh temukan di dalam dirinya. Apabila kita diundang oleh seseorang, kalau saya diundang datang ke pernikahan seseorang, ada 1, 2, 3 orang di sini yang pernah mengundang saya datang ke pernikahan anaknya. Kita dijamu. Ada yang diundang, saya diberi tempat duduk yang khusus, sudah ditentukan, silakan duduk di sini. Ada juga yang mengundang, saya diberikan tiket pesawat dan juga kamar hotel karena memang di luar Jakarta. Tapi semuanya itu, undangan itu untuk kepentingan si pengundang sebetulnya. Mereka mengundang agar perjamuan mereka banyak yang datang, meriah. Sukacita ada di situ. Tapi Yesus mengundang orang-orang ini itu untuk kepentingan mereka sendiri. Bukan untuk kepentingan Yesus. Saya ingat kata-kata Helga dulu, bukan dulu, ya berapa bulan yang lalu dia cerita. Dulu dia bilang ke Papa, Pak, ini Helga ada acara di sekolah, harus pergi. Dan itu kejadiannya hari Minggu. Begitu hari Minggu, artinya dia tidak bisa ikut kebaktian. Dan Papa itu bilang saat itu, oh silahkan saja. Toh Tuhan nggak butuh kamu kok. Kamu yang butuh Tuhan. Dan itu dikasih tahu ke Helga waktu SD, saudara. Belum lewat 12 tahun. Tapi kata-kata yang berdasarkan firman Tuhan dari Papa itu demikian keras. Tuhan gak butuh kamu. Kita yang butuh Tuhan. Jadi kalau kita yang butuh Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah bicara kepada kita semua. Bayangkan saudara. Kita sendiri yang kadang manusia itu tidak sadar bahwa kita yang perlu Tuhan. Malah kita pikir Tuhan yang perlu kita. Malah kita pikir kalau kita datang, kita menyenangkan hati Tuhan. Lebih jauh daripada itu sebetulnya hati kita yang boleh beroleh sukacita saat kita hadir mau datang bertemu dengan Tuhan. Tapi Yesus sampai harus bilang, datang padaku, come unto me. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan, di Amsal ada cerita di mana hikmat berseru-seru dari sotoh loteng rumahnya. Berseru-seru kepada pemuda-pemuda yang tidak punya hikmat. Dan dia bilang, datanglah kepadaku, akan kuberikan pengertian. Sedemikian susahnya kita untuk datang kepada Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan ini baik, Tuhan ini besar, Tuhan ini punya anugerah. Tapi sampai Tuhan Yesus sendiri harus ulang, datang kepadaku. Datang, ayo datang. Kalau saudara pergi ke Mangga 2 atau Tanah Abang, saya tidak pernah ke Tanah Abang, tapi saya gambarkan Tanah Abang seperti Mangga 2 ya, pasar pagi Mangga 2. Begitu saudara lewat di toko-toko itu, saudara akan ditawarin kan? Boleh kok, boleh Ci, silakan datang, lihat aja dulu apa segala macam. Kenapa? Karena begitu banyak saingan di sekitarnya. Sampai mereka harus mengundang kita datang. Yesus itu seperti itu sekarang. Di zaman akhir ini, begitu banyak saingannya ini Yesus. Begitu banyak godaannya ini Yesus. Begitu banyak tawaran yang lain. Yang membuat kita lupa bahwa kita harus ketemu sama Sang Juru Selamat kini. Sampai dia harus bilang, come unto me. Datang kepadaku. Kenapa? Manusia ini gak sadar. Dalam Roma 3 dibilang, semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada lagi yang mencari Allah. Kalau saudara ada di sini, datang mencari Tuhan ibadah,
Itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati saudara. Nggak ada Roh Kudus nggak akan datang ke sini. Oh saudara, kalau bukan anugerah Tuhan, nggak ada kita semua di sini. Jangan ada satu orang yang memegahkan diri, bilang aduh Tuhan, ini aku sudah datang, aku sudah melayani semuanya. No, kita sebetulnya harusnya bersyukur, terima kasih Tuhan. Roh Kudusmu masih bekerja dalam hidup ini. Suara Roh Kudusmu masih aku dengarkan. Aku mau ikuti Roh Kudusmu yang katanya selalu menuntun kepada segala kebenaran. Tapi hari-hari ini, jangankan mungkin ya, kalau saya boleh gambarkan, Yesus bicara, mengundang saudara. Come unto me, datang kepada aku. Tapi di kanan, di kiri, di depan, di belakang, kalau kita boleh gambarkan seperti pasar pagi Mangga 2. Ini kiri kanannya toko-toko COVID, saudara. COVID Alpha, COVID Delta, COVID Omicron, ada lagi COVID Son of Omicron katanya. Aduh, Yesus terima kasih sudah mengundang, tapi nanti dululah. Biar itu toko-toko yang sebelah Yesus tutup dulu. Nanti baru aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepada pribadimu. Dan yang kedua yang kita boleh lihat. Dia bilang, semua datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau kita undang orang, kita selalu inginkan mereka pakai dress code, pakai batik lah, pakai jas lah, pakai warna inilah, pakai warna itulah. Supaya apa? Supaya kelihatan baik di mata kita semua. Tidak pernah ada yang mengundang kita ke satu perjamuan, pernikahan. Dan silakan pakai pakaian apa saja. Pakai baju yang casual, sport casual, sporty casual. Tidak. Tapi Yesus syaratnya itu loh. Datang kepadaku. The great invitation. Undangan yang besar. Kenapa undangan yang besar? Raja dari segala raja, Tuhan atas segala Tuhan mengundang kita semua. Siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat? Pada tahun 1930 di New York, ada satu hakim, Supreme Court Justice, hakim agung, namanya Joseph Crater. Ini sudah jadi cerita yang terkenal di Amerika juga. Pada satu malam dia pergi makan. Saat pergi makan dia beres, dia bye kepada temannya, dan dia naik taksi. Setelah dia pergi naik taksi, tidak pernah kembali dan dilihat dimanapun lagi dia berada. Hilang. Sampai sekarang hilang, tidak diketahui dia ada di mana. Banyak orang bilang, oh mungkin ini mafia yang bunuh dia. Mungkin dia sedang menangani kasus besar dan dia coba dihilangkan. Banyak segala percobaan. Tapi hanya ada satu clue. Yaitu saat istrinya pulang ke rumah, di mejanya ada cek yang tertulis untuk istrinya. Dan ada satu kertas ditulis di situ. Aku sangat lelah. Aku sangat capai. Love you. Dan dari situ diambil kesimpulan kemungkinan dia bunuh diri. Saudara, siapa di sini yang gak pernah lelah? Lelah ini seperti satu masalah, namanya orang pasti pernah lelah. Letih dan lesu. Orang lelah ini bisa datang dari mana saja. Lelah bisa datang dari seorang anak yang kita besarkan tapi dia tidak berbuat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lelah bisa datang juga dari orang tua yang kita harapkan mengasihi kita tapi caranya dia berbeda.
Lelah kita bisa dapatkan dari seorang teman yang kita harap bisa support, ternyata dia menusuk kita dari belakang. Lelah bisa kita harapkan dari jemaat atau saudara di dalam gereja yang kita inginkan mendukung, mengerti, tapi ternyata di belakang mereka membicarakan kita. Kelelahan, letih lesu, dan berbeban berat. Itu dua hal yang menjadi syarat untuk Yesus mengundang kita datang kepada Dia. Tapi terus ada juga yang bilang, ini saya ingat ada satu ilustrasi juga, ilustrasi bagus. Ada satu orang katanya pergi ke tukang cukur rambut. Dan dia bilang, Tuhan itu tidak ada. Itu tukang cukur rambutnya, kenapa kamu bilang Tuhan itu tidak ada? Kalau Tuhan itu ada, kok banyak orang susah di sini? Kok banyak orang sakit? Kok banyak orang stres? Kok banyak orang depresi? Kalau Tuhan ada, pasti Tuhan angkat, hilangkan itu semua dari mereka. Lalu tukang cukur ini mungkin dia dapat hikmat, terus dia ajak keluar untuk lihat, ya mungkin saudara ada yang sudah tahu ceritanya. Begitu dilihat di luar, dia tunjuk kepada orang, kamu lihat rambut orang itu? Kenapa dia gondrong? Kamu lihat orang yang itu, kenapa rambutnya dia acak-acakan? Kenapa dia tidak rapih seperti orang yang di sana itu? Dan tukang cukur itu, dan orang itu bilang, iya, karena mereka tidak datang kepadamu. Betul. Tuhan ada, Tuhan sudah hadir. Tapi yang mau datang kepadanya itu sedikit. Dan saat pun datang, mereka tidak mau mengenal Dia lebih dalam. Saudara, perubahan tidak akan terjadi kalau saat kita bertemu dengan pribadi Yesus itu, kita tidak empat mata, tidak dengan pribadinya langsung. Saudara ingat, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur itu. Saat datang Yesus bilang, beri aku air. Perempuan itu jawab, masa kami orang Samaria kasih air kepada orang Yahudi? Tidak mungkin. Beri aku air. Tapi Yesus bilang, kalau kamu minum air yang akan aku beri, maka kamu tidak akan pernah haus lagi. Ada firman keluar. Begitu ada firman keluar, ada respon dari si perempuan itu. Oh Tuhan, aku mau air itu. Berikan aku air itu, agar aku tidak haus lagi. Ada keinginan untuk mengenal, untuk maju lagi secara lebih dalam mengenal siapa Yesus itu. Belum tentu semua yang datang yang ada di sini mengenal Yesus secara pribadi. Tapi kalau saudara ada saja keinginan yang kecil, cukup. Kata Tuhan juga, iman sebesar biji sesawi saja bisa mengguncang gunung, memindahkan gunung. Tuhan tidak perlu yang besar dari kita, karena Dia tahu apa yang besar dari kita selain dosa dan ego kita. Tapi kalau ada keinginan saja yang kecil, iman saja yang kecil, ketertarikan saja yang kecil dari dalam hati kita untuk tahu Yesus lebih dalam lagi, cukup. Selanjutnya Yesus yang akan bekerja. Firman ditabur seperti benih. Saudara akan menjadi seperti 4 macam tanah. Tapi saya percaya semua yang di sini adalah tanah yang baik, di mana saat teburan benih itu ada, benih itu akan tumbuh. Dan saat benih itu ada, benih-benih firman yang ada di dalam hati saudara, saudara pelihara, saudara jaga baik-baik. Saudara minta kepada Roh Kudus yang mendirikannya, yang membangun agar benih itu tumbuh menjadi suatu pohon. Itu yang akan merubah hidup saudara. Bukan saudara datang, bukan hanya saudara dengar firman. Dengar firman tidak cukup. Tapi di mana firman itu akan tumbuh? Apa ada keinginan nggak? Aduh saudara, kalau cuma dengar firman mah
Kalau dalam bahasa Sundanya ditajong, tapi kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Oh, tersandung. Saudara mungkin keluar dari sini, terus tersandung apa gitu mau jatuh, hilang tuh firman. Nggak usah ada kesusahan, nggak usah ada kemewahan. Jalan lagi terus ada tersandung gitu, udah lupa tuh apa firman. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang mendengar firman, menjaganya di dalam hati. Mazmur 119 bilang, Daud bilang, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepadamu dan melakukannya dengan setia. Ingat, mendengar saja tidak cukup. Kalau mendengar firman saja, maaf. Orang yang non-Kristen juga mendengar firman Tuhan, tapi dengan maksud yang lain. Mereka coba cari-cari kesalahan. Tapi ini Yesus berkata pada pagi hari ini, datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu bicara mengenai letih kecapaian yang secara fisik. Kita bekerja. Tidak ada semua orang di sini yang tidak bekerja. Saya percaya bekerja. Mau di rumahnya sekalipun juga tetap bekerja. Semua orang di sini bekerja. Tapi ada satu saat kita capek bekerja itu. Saya baru ngobrol sama teman SD saya di Cianjur. Dia jadi semacam kepercayaan orang untuk memimpin satu toko mitra grosir namanya. Selain di Jakarta, toko itu cukup besar, laku. Tanggal merah pun buka. Luar biasa ya. Nah, dia sendiri bilang, aduh Rev, gue juga capek. Gue gak mau kerja gini terus. Gue udah bilang kok ke calon gue, udahlah, nanti kalau kita jadi nikah, ini gue gak mau kerja terus. Saat saya kerja di UPH, saya bangun setiap hari jam 5, pergi jam 6. Ada satu waktu juga saat saya nunggu di depan lift, saya bicara, aduh Tuhan capek ya. Saya gak akan begini terus, saya bilang. Ada waktunya lelah, capek, dan mau berhenti. Tapi berbeban berat, ini yang jauh lebih bahaya. Ini yang namanya stres, ini yang namanya depresi, ini yang namanya spiritual weakness, spiritual weariness. Ini yang namanya kegelisahan. Kalau yang pertama fisik, yang kedua secara mental. Tapi ini digabung dua, itu yang bikin banyak orang mau bunuh diri. Saya tidak tahu saudara. Tapi saya juga pernah mengalaminya. Ayah saya juga pernah mengalaminya. Di saat dia mau mundur dari Tuhan. Karena kakak saya atau anak yang pertama meninggal. Di situ dia sudah tidak mampu. Pertama dia sudah capek secara fisik. Menemani kakak saya itu di rumah sakit. Lalu mendengar harus meninggal. Secara mental juga breakdown patah. Nah ini yang Yesus mau jangkau. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini yang dengan mudah sekali meninggalkan Yesus. Meninggalkan panggilan. Oh, jangan salah saudara. Di dalam Alkitab, nabi yang berkuasa seperti Elia pun bisa pengen mati. Kenapa? Karena dia saat sudah capai, dia berperang melawan 400 nabi Baal itu di atas Gunung Karmel. Saudara pikir itu enggak capek? Beribadah doa terus apa segala macam dari siang sampai sore, akhirnya turun hujan. Begitu turun hujan terus dia lari dengan kuasa roh Allah ke satu kota. Setelah nyampe satu kota didengar kupingnya bahwa Isabel akan membunuh dia. Mental breakdown. Dan setelah dia mental breakdown, dia kabur, dia lari dari panggilannya. Tapi Tuhan setia. Tuhan setia. Tuhan tidak tinggalkan. Dia datang kepada Elia. Waktu demi waktu, dia coba bangkitkan kembali Elia.
Saudara yang kekasih, oh ini sampai 9:30 ya, saya lupa. Aduh. Saya pribadi baru mengalami hal yang seperti ini. Kemarin saya baru memberkati pernikahan sepasang jemaat di gereja. Dan saya juga menyampaikan firman Tuhan. Setiap kali saudara, saya selesai menyampaikan firman Tuhan dimanapun, itu tubuh saya sangat lelah sekali. Semua itu seperti habis, energi saya habis, terbuang, terkuras. Mau khotbah dimanapun, selalu. Jadi setelah khotbah, saya pulang ke rumah atau pulang kemana itu kayak orang bego aja. Maksudnya udah capek banget memberitakan firman Tuhan. Letih. Tapi di saat saya letih, terus saya dengar ada yang bicara, wah si Revi tadi pemberkatannya kurang khusyuk, kurang hikmat. Saya udah capek saudara. Makanya kalau saudara lagi capek, itu gampang sekali mental breakdown. Kita sudah capek, terus kita dengar kabar yang tidak menyenangkan hati kita. Jatuh saya. Dan saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa saya ini lakukan pekerjaan-Mu? Sebab yang mengucapkan kata-kata itu bukan orang biasa, tapi orang yang saya hormati. Kadang kalau kata-kata keluar dari seseorang yang kita hormati, itu jauh lebih berkuasa daripada orang yang, kalau supir angkot gitu ngomong apa sih terserah ya, kita nggak akan ketemu lagi. Tapi kalau orang yang kita hormati, kita hargai, bicara, itu sangat besar sekali. Dan di situ saya di kamar nangis. Saya bilang, Tuhan, udahlah kalau gini caranya. Saya pemberkatan bukan baru sekali saudara. Di Cianjur memang baru pertama kali, tapi sebelumnya saya sudah di kota lain. Tapi begitu di kota sendiri, diomongin begitu. Saya bilang, Tuhan sudah, saya tidak akan mau lagi pemberkatan di Cianjur. Karena saya kecewa. Tapi di saat itu saya sedang menyiapkan firman Tuhan yang ini. Dan Tuhan berkati. Jadi saat saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau lagi lah pemberkatan, udahlah. Kalau ada yang mau diberkati saya, nggak usah di GPDI, kita cari tempat lain. Tapi terus di situ Tuhan bicara kepada saya, Revi, kamu ingin semua orang menghargai kamu. Kamu berharap semua orang menghargai kamu. Tapi tidak semua orang akan menghargai kamu, Revi. Tapi demikian kamu tetap harus menghargai semua orang. Demikian juga Revi, kamu mungkin ingin semua orang berterima kasih kepada kamu. Kamu berharap semua orang terima kasih. Tapi tidak semua orang berterima kasih pada kita. Walaupun demikian, kamu tetap harus berterima kasih kepada semua orang. Dan yang terakhir, Revi, kamu berharap semua orang mengampuni kamu. Kamu ingin semua orang mengampuni kamu. Tapi kamu tahu, tidak semua orang akan mengampuni kamu. Namun demikian, kamu tetap harus mengampuni mereka. Karena apa? Karena hidupmu, Rev, bukan di tangan mereka, tapi di tangan aku. Kamu berharga karena aku yang mati untuk kamu. Kamu sudah diampuni karena aku yang sudah mati juga untuk kamu. Oleh karena itu kamu harus mengampuni semua orang. Jadi di situ saya belajar. Saat saya letih, lesu, dan berbeban berat, saya datang kepada Yesus. Saya doa secara pribadi. Saya habiskan waktu pribadi. Dan dia berbicara.
Dan saat dia berbicara seperti itu, saya merasa seperti dikuatkan kembali. Ya, memang tetap susah, tapi saya kuat sekarang. Karena apa? Karena saya menerima panggilan dia, datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setelah saya mendengar suara Tuhan itu di kuping saya dan di hati saya merasa lega, saya merasa bebas. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan semua, saudara. Dan kalau kita semua sudah di tangan Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil kita dari tangannya. Oleh karena itu, pagi hari ini, kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Tapi kita juga mau menerima undangan dia. Datang kepada dia, temui dia secara pribadi. Berikan semua keletih lesu dan beban berat saudara. Dia akan memberikan kelegaan. Mari saya undang pemain musik maju ke depan dan juga pelayan perjamuan suci. Kita akan nyanyikan satu lagu pada satu bukit ya. Mari saya undang saudara, kita bangkit berdiri semua. Mari kita angkat
roti yang menjadi gambaran dari tubuh Kristus ini di atas kepala kita untuk penghormatan kita kepada dirinya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap pengorbanan yang Kau berikan, lakukan untuk kami. Kami boleh ada sampai pagi hari ini karena tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, sudah mati untuk tebus kami semua. Dan kami boleh makan roti yang hidup itu sehingga kami tidak pernah lapar lagi. Dan Tuhan, kami juga mau datang kepadamu, memberikan segala keletih lesuan beban berat kami, karena kami tahu di dalam-Mu ada kelegaan. Dan melalui tubuh dan darah-Mu yang sesungguhnya, kami beroleh kelegaan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, di malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan anggur ini yang menjadi lambang dari darah Kristus. Tuhan, kami percaya darah-Mu saja yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah, yang sudah menyucikan, membersihkan semua dosa kami, yang memampukan melayakkan kami untuk bertemu dengan Bapa itu langsung. Kami tahu pengorbanan-Mu besar harganya, dan dengan pengorbanan-Mu kami boleh memiliki jalan kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara, demikian pula Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus bebaskanku, Darah-Mu Yesus sucikan daku, ku dijadikan Darah-Mu Yesus sucikan daku. Saya undang dengan hormat Bapak Teddy untuk maju ke depan. Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus yang kami kenal Tuhan. Luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah menerima berkat Tuhan. Berkat firman-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu telah menyampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang hidup di dunia ini adalah penuh dengan dosa Tuhan. Kamu ini manusia yang bersalah, kami manusia ini yang tidak layak untuk-Mu Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, Kau mengundang kami. Kau mengundang kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami manusia yang berdosa Tuhan, kami tidak layak datang kepadamu. Tapi Engkau mengundang pada pagi hari buat kami Tuhan. Membawa dosa-dosa kami yang hidup di dalam dunia ini Tuhan. Letih lesu Tuhan, beban berat
Apa yang kami perbuat dalam dunia ini adalah dosa-dosa yang kami bawa kepadamu Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Karena kami datang kepadamu Tuhan. Kau punya air Tuhan. Kau punya firman. Yang menghilangkan kami selama-lamanya Tuhan. Beban berat hati lesu. Semua dosa-dosa kami akan ditebus, sudah ditebus oleh Engkau. Sudah selesai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Semua firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Berkati pelayan kemanapun dia pergi Tuhan. Anak, istri, semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan berkati kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya. Hati lesu, beban berat selesai semua pada hari ini. Kami akan hidup baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Pak Teddy. Dan tentunya juga terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awendatu yang sungguh sudah menguatkan kita semua yang datang kepada Tuhan, dan melalui beliau kita boleh diberkati. Kita berdoa semua mendukung pekerjaan hambanya. Tuhan menyertai di mana saja berada. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Silakan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya bacakan pengumuman, ada saudara yang baru pertama kali hadir pada kebaktian pagi hari ini. Boleh saudara mengangkatkan tangan? Ada saudara? Haleluya, kita sambut dengan sukacita. Atas nama Ibu Gembala kami mengucapkan selamat datang di PDAMS. Pertama, saudara, tanggal 13 Maret minggu depan kita bertemu kembali ibadah di tempat ini. Ada doa jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25 sampai 8.30 kita mulai. Mohon untuk saudara-saudara yang ingin kebaktian secara onsite, kita masih melakukan reservasi yang saudara-saudara telah lakukan selama ini. Setiap minggu mohon untuk lakukan reservasi sehingga kami bisa mengetahui kapasitas yang kami siapkan. Selanjutnya untuk adik-adik sekolah minggu nanti jam 10.15 ada sekolah minggu melalui Zoom. Mohon untuk mempersiapkan perlengkapan untuk kegiatan sekolah minggu. Kami juga mengundang Bapak Ibu juga mengikuti kegiatan yang dilakukan di sekolah minggu melalui Zoom. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, kita juga mengundang untuk ibadah Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Untuk dewasa muda dan remaja, kami juga mengundang untuk ikut ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu. Setiap Sabtu kita jam 7:30 sharing, komsel, dan juga kita berbagi hal-hal yang sungguh luar biasa. Saya sendiri juga ikut dan saya sungguh terberkati dengan ibadah Zoom ini. Dan juga untuk ibadah Biston malam, kita adakan setiap hari Selasa jam 7:30. Kami mengundang juga Bapak Ibu untuk bisa ikut bersama-sama doa Biston setiap 7:30 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, tadi telah disampaikan untuk tema bulan Maret dari Ibu Gembala adalah Marilah Kepadaku. Ini kami percaya suatu tema yang sungguh luar biasa, karena kita akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, kesembuhan, mujizat dan kuasa. Dan selanjutnya untuk saudara, mohon tetap melakukan disiplin protokol kesehatan. Nanti setelah ibadah ini saudara bisa keluar dengan tertib. Mohon untuk dari yang paling belakang dulu dan mengikuti ketentuan atau aturan himbauan dari usher agar tidak berkumpul di depan, dan juga liftnya juga nanti percuma keluar duluan, di depan juga akan nunggu liftnya ya. Jadi nanti
dari Acer akan mengatur untuk keluar, dan juga nanti saudara bisa memasukkan amplop kolektor di depan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Bapak Gunadi. Bapak Ibu, kita sudah diberkati pada hari ini dan kita akan pulang dengan membawa sukacita. Kita mau tutup kebaktian kita. Nanti Ibu Gembala akan berdoa berkat bagi kita. Kita angkat pujian bagi Dia. Segala pujian, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan berterima kasih untuk pagi hari ini, kalau kami boleh mendengar undangan dari-Mu Tuhan Yesus, dan kami peka kepada suara-Mu Tuhan, karena benar Tuhan Yesus, Engkau-lah yang memberikan kelegaan kepada kami. Engkau yang memberikan ya Tuhan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, dari perkara-perkara yang jasmani sampai hal-hal yang rohani Tuhan. Dari hal-hal yang terkecil sekalipun Tuhan, Engkau perhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mengenal Engkau dan kami boleh memiliki Engkau. Ajarkan kami lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan Yesus lebih sungguh lagi dalam mencintai Engkau, mengutamakan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan berkat-berkat khusus kepada mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Kesehatankah, ya Tuhan Yesus, pekerjaankah, atau apapun Tuhan, perusahaan yang mengalami kesulitan, Engkau menolong mereka semua Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau-lah yang mengetahuinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Di dalam Engkau benar-benar kami mendapatkan satu kebebasan, satu kelegaan, satu kepuasan yang dunia ini tidak berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati saudara-saudara kami semua yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini melayani pekerjaan-Mu. Siapapun itu Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, baik staf gembala, pemain musik Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu, yang memimpin puji-pujian, semua Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu yang mereka sebentar akan mengajar anak-anak yang kecil, Engkau juga memberkati mereka. Lengkapi kami selalu Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar kami peka akan panggilan-Mu Tuhan, akan suara-Mu Yesus yang selalu mengundang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus kami akan kembali. Kami percaya Tuhan Yesus kami membawa berkat dari Engkau. Kami membawa berkat dari Allah Bapa. Kami membawa berkat kasih sayang dari Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mengikat kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu sekalian silakan duduk dahulu.